Informasi yang kita dapat bahwa serangan pada tadi pagi waktu Teheran, siang hari waktu kita, itu adalah serangan bersama, serangan joint operation antara Amerika Serikat dengan dengan Israel terhadap Iran yang dilaksanakan dari beberapa pangkalan serta juga dari kapal induk dan gugus tugas. Serangan-serangan ini oleh pihak Barat, pihak Amerika, pihak Israel disebut sebagai preemptive strike atau serangan pencegahan. Mereka menggunakan semua pesawat, hampir 150 pesawat dan rudal jelajah. Jadi serangan awal dimulai dengan rudal jelajah yang ditembakkan dari kapal penjelajah yang di kapal dari pelindung kapal induk dengan melepaskan rudal Tomahawk yang digunakan untuk menghancurkan ataupun membuat radar-radar di sepanjang selatan Iran tidak berfungsi atau terpaksa mematikan. Selanjutnya juga dikirimkan ada 3 pesawat pembomber 2 dan pesawat 6 pembomber 52, di mana pembomber 52 ini tidak melepaskan bom tetapi melepaskan rudal jarak jauh yang ditembakkan sebanyak masing-masing memiliki 6 rudal, sehingga total ada, dari 6 pesawat masing-masing memiliki 20 rudal yang masing-masing ditembakkan dengan jangkauan cukup jauh, bisa 300 km, dan total 120 rudal presisi bisa ditembakkan dari udara. Kalau dari kapal juga jumlahnya 2 kali lipat itu, tapi dari udara 120 rudal presisi yang digunakan untuk pusat komando dan infrastruktur titik komunikasi dalam satu gelombang serangan. Setelah itu, serangan kemudian berikutnya adalah serangan yang menggunakan dari kapal induk, itu akan melepaskan jarak jauh dengan ada pesawat Super Hornet ya, dan juga dari pesawat Growler, pesawat Hornet F-18 Growler yang perang elektronika untuk mengejam. Ada beberapa pesawat F-35 dari Israel mungkin atau dari Amerika yang masuk untuk mengambil sasaran di Teheran, tapi kebanyakan serangannya itu dengan rudal jarak jauh dari luar Teheran, biarkan dari Irak, ditembakkan dari Irak. Hanya beberapa saja yang masuk di atas Teheran, lainnya semua jarak jauh semua. Itu sementara yang saya ketahui dari informasi yang didapat. Oke, artinya serangan udara ini juga bersumber dari kapal induk yang sebelumnya juga sudah mendekat ke Iran. Ya, jadi kapal induk itu ada 2 kapal induk ya. Kapal induk pertama adalah USS Gerald Ford, itu berada di Mediterania di dekat Haifa, Israel. Mereka menjadi pangkalan aju di arah arah barat, sehingga untuk melindungi Israel dari sana. Dan juga kapal-kapal pengawalnya juga berfungsi untuk sebagai anti serangan udara. Kapal induk yang kedua, Abraham Lincoln, berada di seberang Laut Arab, Samudra Hindia, di luar Selat Hormuz, tapi jaraknya 700 km, cukup jauh, sehingga diperkirakan tidak terancam oleh rudal jelajah atau rudal balistiknya Iran, namun kita belum tahu. Jadi dari situ mereka melemparkan pesawat-pesawat ke udara untuk melaksanakan serangan dari kapal laut ya, dan juga tembakannya adalah tembakan menggunakan rudal jarak jauh. Oke, Pak Agung mungkin bisa dielaborasi dan juga disederhanakan kembali bahwa tadi sudah terkonfirmasi serangan ini tidak hanya diinisiasi oleh Israel, tetapi juga ada andil dari Amerika Serikat yang juga nampaknya sudah dikonfirmasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tujuannya apa, Pak Agung? Dan wilayah mana yang sebenarnya disasar oleh Israel dan juga Amerika Serikat? Strateginya adalah hammer and anvil ya. Jadi penembakan jarak jauh, hammer, anvil adalah penyerangan di atas Teheran. Ini adalah preemptive strike jadi tujuannya untuk melumpuhkan kemampuan serang Iran. Tapi sungguhnya dari data yang kita dapat, Iran juga sudah balas menyerang ini. Tidak menunggu waktu jeda, pada saat serangan masuk, pada saat sama Iran sudah melakukan serangan juga. Ada catatannya juga ini. Anda mendapat informasi bahwa Iran juga sudah melontarkan serangan balasan? Ya, dari data yang didapat, Iran langsung melaksanakan operasi True Promise 3 atau janji kebenaran 3, dan mereka sudah meluncurkan rudal balistik ya, yaitu rudal balistik Khaybar Sekan dan Fatah 1 yang hipersonik, sudah ditembakkan dari silo bawah tanah Tabriz, Kermansah dan Lorestan, yang langsung menyerang pangkalan udara Nevatim dan pangkalan udara Tel Nov, yaitu pangkalan udaranya F-35 Israel,
Jadi serangan sudah dilaksanakan. Kemudian ada serangan dengan menggunakan drone swarm, menggunakan Shahid 136, 238 diluncurkan dan Iran Barat dan dari wilayah proksi Irak dan Suriah. Drone-drone ini dikirim untuk decoy sehingga sistem radar Israel sibuk, sementara rudal balistik melesat di ketinggian tinggi dan menghantam target utama. Hezbollah juga melancarkan hujan roket Grad dan Burkan ke arah Galilea Utara dari Lebanon, dan dari Yemen, Houthi sudah menembakkan rudal jelajah dan drone jarak jauh, menargetkan gugus tugas Abraham Lincoln di Laut Arab. Oke, artinya serangan yang kemudian dibalas oleh Iran ini tidak hanya menyasar Israel, tetapi juga menyasar armada yang kemudian dimiliki oleh Amerika Serikat. Betul. Jadi sudah menyerang pangkalan di Israel, dan dari Houthi kebetulan menyerang kapal induk US Abraham Lincoln. Dan ini kalau sampai rudal Fatahnya masuk satu aja sudah merupakan presiden yang buruk bagi pihak Amerika. Oke, saya ingin tanyakan, ketika memang serangan ini sudah terjadi antara kedua negara, artinya saling membalas, apakah ini bisa diprediksi bahwa eskalasi dari serangan ini akan meningkat? Belum tahu ya, kan serangan pertama, kemudian serangan kedua menunggu. Tetapi kan Iran sudah membalas, dan membalasnya juga mengarah ke pangkalan-pangkalan udara ini. Kalau pangkalan udara ini rusak atau tidak bisa dipakai, ataupun kapal induknya rusak, ya mungkin juga ini sifatnya akan serangan ada lanjutan, tapi bisa juga dihentikan. Karena sesungguhnya kan tujuannya apa? Tujuan dari serangan ini secara strategis kita tahu bahwa apakah regime change, nggak ada alasan, kondisinya tidak sedang ada pergolakan di dalam negeri Iran, apa serangan lagi kan menghancurkan tempat-tempat yang mungkin sudah diungsikan. Jadi tujuan utamanya sama seperti yang dari kepala staf bersenjata Amerika mengatakan bahwa kita tujuannya apa ini? Ini tujuannya hampir tidak ada, dan hampir tidak ada alasan untuk menyerang. Untuk tujuan apa? Kalau cuma memaksa untuk perundingan mengenai nuklir, pembatasan nuklir, pengayaan, itu ya mari di diplomatik. Sebab secara militer tidak ada sesuatu pun yang akan berganti di Iran kalau hanya serangan militer semuanya. Karena tanpa pasukan di darat, maka praktis tidak ada pergantian apapun di bawah. Kalau cuma serangan, ini pengalaman di seluruh dunia, serangan udara tidak ada yang merubah situasi politik di bawah. Ya, situasinya harus ada pasukan bawah, baik pasukannya Barat atau pasukan pemberontak. Nah, kalau tidak ada itu, praktis tidak ada perubahan apa-apa di Iran nanti. Oke, kita akan membahas terkait dengan apa yang kemudian terjadi di Iran, Pak Agung, tetapi ada informasi terkait dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyampaikan dalam pidato terbarunya telah melancarkan serangan besar-besaran terhadap Iran. Trump mengklaim serangan ini dilakukan untuk menghentikan kekerasan rezim Iran terhadap warga sipil.